Ya. Kita punya tubuh, kita punya otak. Coba tubuh sama otak itu bekerja selama seminggu non-stop. Jangan dikasih istirahat, disuruh bekerja terus. Seperti itu kan. Apa yang terjadi? Otak kita jadi kelek, badan kita jadi lemes. Kenapa? Manusia disetting ataupun dicetak oleh Tuhan itu maksimal 24 jam kemampuannya. Jadi melebihi itu ya error gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa berbagi kepada sesama. Kembali lagi dengan Mbah Lek Rahmat. Tempo lalu Mbah Lek menonton sebuah video yang isinya itu adalah tentang ateis. Wah, sekarang udah banyak nih ya, orang udah tanya tentang Tuhan, padahal udah mau kiamat baru tanya kepada adanya Tuhan, tapi nggak apa-apa lah gitu. Pada waktu itu Mbak Lek nonton videonya Kevin Hendrawan, Mas Kevin. Pada waktu itu ada podcast antara Kevin Hendrawan dengan Mas siapa namanya, Mas Abdul Rais Saputra, di mana Mas Abdul Rais Saputra itu dulunya beragama Islam, dia mondok, dia melakukan ibadah ritual-ritual seperti sholat, seperti puasa dan lain sebagainya. Pada suatu titik beliaunya ini tidak percaya adanya Tuhan dan dianggap bahwa agama dan Tuhan itu tidak penting, maka beliaunya menjadi ateis atau tidak beragama. Karena dia beranggapan bahwa kita hidup sesuatu itu adanya Tuhan dan tidak, itu bagi beliaunya itu tidak ada masalah kayak gitu, nggak ada efek seperti itu. Dan ritual-ritual dalam beragama itu dianggap sebagai sesuatu yang mengikat. Beliaunya ingin bebas seperti itu. Tuhan ada nggak sih? Bagaimana rupanya Tuhan? Sehingga saya nggak percaya. Saya percaya sama akal saya seperti itu ya. Teori tentang Tuhan itu kan banyak banget ya. Kalau kita lihat itu, kalau kita searching itu banyak banget. Ada mengenai causa prima, ada mengenai teori Big Bang, penciptaan, sejarah penciptaan manusia. Ada lagi yang teologi, ada lagi yang filsafat, ada lagi yang akidah, ada lagi yang namanya argumen kosmologi, ada yang lagi namanya hukum sebab akibat, dan ada namanya causa prima. Banyak banget itu. Terus adanya agama, adanya kemampuan manusia yang berpikir secara logik bisa dimasukkan nggak ke dalam ranah itu gitu. Jadi banyak banget tentang bagaimana keberadaan Tuhan dan adanya Tuhan itu. Maka Anda harus belajar lewat yang saya sebutkan yang tadi, yaitu dan rumit banget, dan ya mungkin masuk akal juga gitu loh. Orang ateis tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Dalam agama itu kan ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa, ada alam kubur gitu. Itu tuh apaan ya, makanan apa ya itu surga neraka itu? Seperti nggak bisa dicerna. Kenapa nggak bisa dicerna? Karena hal-hal seperti itu tidak dapat dilogika. Ya, nggak bisa dilogika, tidak bisa dimainin pakai otak manusia. Itu harus menggunakan wahyu ataupun agama. Karena di dunia ini kan ada dua agama ya, agama Islam, agama wahyu, agama samawi, dan agama ardi. Agama samawi itu adalah agama wahyu, agama yang memang diturunkan oleh Tuhan untuk manusia sebagai jembatan untuk mengenal Tuhan. Itu agama samawi. Ya Nasrani, Yahudi itu kan kan agama samawi ya. Terus Islam itu yang agama Buddha dan lain sebagainya itu kan agama hasil olah pikir manusia. Saya nggak mau membahas itu terlalu dalam karena saya memberikan sebuah sedikit, agama itu seperti ini gitu loh. Sekarang orang yang terlalu menuhankan atau mendewakan logika, maka untuk menjawab itu adanya Tuhan juga kita perlu logika juga. Walaupun logika kita sangat-sangat terbatas untuk menggambarkan adanya Tuhan itu. Sebagai contoh begini, Anda kalau nonton film 3 dimensi, Anda membutuhkan kacamata 3 dimensi. Ya, itu salah satunya ya. Jadi kalau Anda nonton film 3 dimensi atau 4 dimensi atau berapa dimensi itu tanpa alat yang namanya kacamata 3 dimensi, 4 dimensi, Anda nggak akan bisa melihat sempurna gitu loh. Ya, itu satu. Yang kedua adalah virus corona itu ada nggak
kok virus corona itu nggak bisa dilihat seperti itu? Anda bisa melihat virus corona kalau Anda menggunakan mikroskop. Oh ya pemirsa, jangan lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah subscribe channel ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya subscribe ini, silakan subscribe lagi biar Bali itu punya motivasi yang kuat, yang besar untuk membuat video-video yang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Anda mau melihat Tuhan, mau lihat keberadaan Tuhan, Anda harus masuk ke jalur agama. Tidak bisa melihat dari jalur akal. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia. Manusia didesain oleh Tuhan hanya untuk melihat dan membaca ciptaannya. Ini konklusi yang pertama. Allah men-setting atau mendesain penciptaan manusia itu hanya untuk melihat dan membaca hasil ciptaannya ataupun makhluk-makhluknya yang lain. Seperti itu. Ya, jadi itu kenapa kok kita hanya diberi kesempatan untuk melihat makhluk-makhluknya sembah Tuhan? Iya, karena gini, saya terangkan lagi ya. Ada keterbatasan bahwa kita harus yakin bahwa kita mempunyai keterbatasan yang tidak bisa menjangkau sesuatu. Manusia ada batasnya. Ya, keterbatasan untuk menganalogikan Tuhan nggak bisa dianalogi, tapi kemampuan kita yang tidak bisa menjangkau adanya keberadaan Tuhan itu kalau kita menggunakan logika. Kok bisa? Bisa sekarang gini. Segala sesuatu kan ada peruntukannya dan ada tujuannya. Apapun yang diciptakan Tuhan, apapun yang diciptakan oleh manusia itu pasti ada peruntukan dan ada tujuannya. Seperti ini kan bolpen kan. Manusia itu tujuannya apa sih? Untuk apa sih bolpen ini? Maka manusia menciptakan bolpen ini untuk mencatat, merangkum, menulis gitu ya, agar nanti kalau ada sesuatu bisa ingat lagi. Ini peruntukannya adalah untuk menulis loh. Ya kan? Nulis di buku gitu loh. Iya, tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kalau ada ujian saya bisa membuka lagi buku tersebut biar gampang dilihat. Ini salah satunya. Begitu juga dengan ini kopi ini cangkir. Kenapa sih manusia menciptakan cangkir dan gelas kopi kayak gini? Apakah tujuannya? Ya tujuannya adalah untuk minum. Membuat minuman di bagai cangkir. Jadi segala sesuatunya itu ada peruntukan dan ada tujuannya. Kalau bolpen ini ada penciptanya, ada peruntukannya, ada tujuannya. Apakah manusia, Tuhan menciptakan manusia itu tidak ada peruntukannya? Mubazir dong diciptakan manusia lah. Ini yang harus kita pikirkan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab begitu. Terus kemarin Mas Abdul Rais Saputra itu ngomong begini ya. Dia beranggapan bahwa saya ingin bebas gitu ya. Saya nggak mau terikat dengan manusia, dengan adanya sholat 5 waktu, adanya puasa di bulan Ramadan, ada bla 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 seperti itu. Saya ingin bebas semau saya gitu ya, semau saya. Kembali lagi saya jelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan ada peruntukannya. Ya, yang saya awal udah saya katakan ya tadi ya. Begitu juga dengan agama diciptakan. Sebagai contoh konkret ya, sebagai contoh konkret seperti ini. Kalau ada yang namanya permainan tinju di ring tinju, ya kan? Itu kan ada tata caranya kan? Ada tata caranya, ada rule of game-nya bagaimana, dimana kalau kita main tinju itu juga 3 menit dulu main, terus ada istirahatnya 1 menit, ada mainnya lagi 3 menit, ada berhentinya 3 menit, terus tidak ada wasit di situ sebagai penengah, ada tata caranya, yang menang siapa, yang tidak menang siapa, terus ada yang dipukul itu bagian mana, ada yang boleh dipukul, ada yang boleh tidak dipukul. Ya, ini ya salah satunya ya. Jadi di dalam sebuah permainan itu pun ada tata caranya, ada syarat-syaratnya yang harus dilakukan. Coba kalau ada pemain petinju masuk ke ring terus nggak ada, gue ngeblak nggak ada wasit, gue maunya semau gue di situ. Gue maunya itu 50 ronde, nggak ada istirahat jeda-jeda kayak gitu. Bisa pakai kaki, bisa pakai kepala. Itu namanya nggak permainan tinju. Itu namanya di luar, out of control. Ya. Padahal permainan tinju itu didesain sedemikian rupa sehingga itu sesuai dengan aturan.
Itu makanya manusia tidak boleh bebas. Manusia bebas, yang membatasi adalah kebebasan orang lain. Di sini adalah Tuhan yang menciptakan manusia, itu yang membatasinya, begitu. Begitu juga dengan Anda kalau ada di jalan raya. Gue mau semau gue deh, di jalan raya saya mau jalan kaki di tengah sembarangan, ada bus, ada mobil, ada motor dan lain sebagainya. Gue mau seenaknya sendiri gitu. Ya tidak bisa seperti itu. Kalau Anda di jalan raya, Anda harus mengikuti peraturan yang menciptakan jalan raya itu sendiri, yang mengontrol jalan raya itu sendiri. Nah, itu kan logik kan? Ini logika banget, ya. Jadi kalau kita mau enaknya sendiri, nggak mau sholat, nggak mau begini, ya Anda harus nggak beragama kayak gitu ya. Ateis itu sendiri gitu kan. Sementara kalau masuk agama ya harus ngikuti rule, walaupun itu ada Islam, ada seperti ini. Kalau Anda orang Nasrani ataupun Anda orang Protestan, itu Anda harus jemaah, ada hari Minggu, itu ada aturan-aturan yang harus dilakukan sebagaimana permainan tinju dan kita ada di jalan raya itu. Jadi logika kita udah mulai jalan ya. Seperti itu ya. Berikutnya adalah saya mau menjelaskan sedikit tentang logika dasar tentang penciptaan Tuhan, penciptaan manusia ya. Dan Tuhan itu di mana? Ini kan pernyataan-pernyataan yang memang biasa, yang kita udah biasa dari dulu gitu loh. Seperti itu. Jadi saya gembesnya di situ. Tuhan ada di mana? Tuhan itu rupanya kayak apa? Tuhan itu seperti ini. Saya nggak melihat dari segi wahyu, agama wahyu, bla bla dan lain sebagainya ya. Tetapi saya akan mengecilkan ini, diperkecil masalah ini menjadi seperti ini. Allah menciptakan manusia, didesain sedemikian rupa dengan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Kita harus mengakui bahwa kita itu sangat lemah. Ya, manusia itu ternyata sangat lemah. Perlu bukti. Saya kasih contoh di sini. Allah menciptakan perut kita itu isinya maksimal 3 piring. Sudah didesain seperti itu ya. Kita diberi perut paling muatnya cuma 3 piring nasi. Sementara kita pengen makan itu 30 piring sekaligus. Kuat nggak perut kita itu? Nggak kuat kan? Ya, kenapa apa? Karena perut kita didesain oleh Tuhan untuk makan maksimal 3 piring. Ya, itu yang perlu dipikirkan. Yang kedua adalah kita punya tubuh, kita punya otak. Coba tubuh sama otak itu bekerja selama seminggu non-stop. Jangan dikasih istirahat, disuruh bekerja terus. Seperti itu kan. Apa yang terjadi? Otak kita jadi kelek, badan kita jadi lemes. Kenapa? Manusia disetting ataupun dicetak oleh Tuhan itu maksimal 24 jam kemampuannya. Jadi melebihi itu ya error gitu loh. Seperti juga dengan perut kita. Begitu juga dengan manusia. Ya, tentang penciptaan Tuhan itu bagaimana, terus Tuhan di mana? Allah tidak mendesain kita diciptakan untuk melihat Allah, tidak. Tetapi kita diciptakan oleh Allah hanya untuk melihat dan membaca ciptaan-ciptaannya. Ya, itu ya. Jadi ada keterbatasan manusia yang memang itu harus kita akui. Contohnya perut kita tadi. Allah menciptakan perut maksimalnya ya 3 piring. Kalau kita mau menggunakan 10 piring ya otomatis perut kita jebol gitu. Karena apa? Di luar kemampuan perut kita. Begitu juga dengan pikiran kita. Kalau kita melihat Allah, otak kita tidak disetting oleh Allah untuk melihat itu, tapi untuk melihat makhluk-makhluknya. Dan makhluk-makhluknya pun kita tidak mampu melihat semuanya. Iya. Nggak percaya kalau kita nggak bisa melihat makhluk-makhluknya, ya kan? Nggak bisa melihat seperti dari awal tadi bahwa untuk melihat corona, COVID, kita perlu mikroskop, harus butuh alat. Kita nggak bisa, ya, oh ini corona, ya kita kan nggak tahu coronanya di mana ini, ya kan? Melihat film 3 dimensi, kita harus pakai kacamata 3 dimensi, itu alat gitu loh. Alat itu namanya agama.